Hari Minggu merupakan hari yang paling ditunggu oleh semua orang untuk rehat sejenak dari segala aktivitas di pekerjaan maupun dari segala tugas di sekolah. Tak ketinggalan, 5 anak hebat dan ceria ini mereka berencana untuk menghabiskan hari Minggu mereka di taman hiburan. Setelah mendapatkan izin dari orang tua mereka masing-masing, akhirnya mereka pun berangkat dengan semangat menuju tempat hiburan. Tapi mereka tetap berjanji. Mereka berjanji akan saling menjaga satu sama lain, dan yang paling penting, mereka pun berjanji untuk tidak melupakan sholat, walaupun banyak permainan yang seru begitu waktu sholat tiba. Dan tibalah kelima sekawan tersebut berada di dalam taman bermain. Mereka pun sangat antusias dan sudah tidak sabar ingin segera menaiki semua permainan yang ada di dalamnya. Salah satunya permainan yang sangat ekstrim ini loh. Segera mereka pun bergegas mendatangi petugas pengawas permainan tersebut. Wah, kalian mau naik permainan ini ya? Sebentar ya, coba Om minta kalian sebutkan di badan kalian. Om cek dulu ya. Ya Om, aku udah gak sabar nih, aku Yurgi. Tinggi aku 117 cm. Siza juga mau naik ya Om. Tinggi Siza 112 cm. Om, aku Ahnaf. Udah tinggi kok aku. Sampai 110 cm. Kan aku suka minum susu. Aku suka minum susu. Sehari 5 kotak. Tinggi aku 113 cm. Om, aku naik juga loh. Bener deh. Tinggi aku 113 cm. Beli jarum di pasar pagi. Cakep. Assalamualaikum. Ayo teman-teman, kita belajar math lagi. Nah, kawan-kawan sekalian, di awal tadi kalian sudah menyimak cerita dari 5 orang sekawan yang mereka melakukan aktivitas di hari Minggunya dengan mengunjungi salah satu taman hiburan. Wah, menyenangkan sekali ya. Mereka pun sangat antusias untuk menaiki semua permainan yang ada di taman hiburan tersebut. Nah, salah satunya ada satu permainan yang jika mereka ingin menaikinya harus mencapai batas minimum dari tinggi. Nah, kira-kira apakah mereka bisa menaiki permainan tersebut? Ya, alhamdulillahnya mereka dapat menaikinya. Bahasan matematika hari ini, Misteri akan menggunakan data tinggi badan dari 5 sekawan tadi, yaitu kita akan membahas mengenai materi 5M. 5M, apakah 5M ini cara untuk menjaga kesehatan kita di masa pandemi kali ini? Yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oh, tidak. Bukan 5M yang ini ya. Yang kita akan bahas mengenai 5M yang kali ini adalah 5M mengenai data. Yaitu tentang nilai minimum, kemudian nilai maksimum, modus, median, dan mean atau rata-rata. Nah, yang akan kita bahas adalah 5M yang seperti ini, teman-teman. Namun, hari ini kita akan bahas dulu 4M. Untuk 1M-nya, yaitu tentang nilai rata-rata atau nilai mean, itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Namun, sebelum kita memulai pembahasan kali ini, agar kalian dapat memahaminya dengan lebih mudah, marilah kita awali pertemuan kita kali ini dengan membaca
Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita lihat data dari anak-anak yang menaiki permainan tadi. Ada Hanin, lalu ada juga Saka, kemudian ada Ahnaf, Siza, dan Irgi. Jadi, kira-kira ada berapa anak yang menaiki permainan tersebut? Oke, tepat sekali. Ada 5 ya. Nah, kemudian kira-kira dari kelima anak yang menaiki permainan tersebut, berapa sentimeterkah tinggi anak yang paling rendah? Bisa kalian tentukan? Akan lebih memudahkan untuk kita menentukan tinggi yang paling rendah jika data di samping ini kita urutkan dari yang paling terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Nah, sekarang coba Miss Tria minta kalian untuk mengurutkan dari data yang paling rendah, dari yang paling kanan, kemudian sampai yang paling tinggi, sehingga datanya menjadi oke, betul sekali. Berarti yang paling rendah itu adalah Ahnaf dengan 110 cm, kemudian disusul oleh Siza 112 cm, lalu Saka dan Hanin ini tingginya sama ya, berarti 113 cm, dan Irgi ini tingginya 117 cm. Sehingga bisa kita tentukan yang paling rendah itu adalah tingginya, ya betul sekali, 110 cm. Nah, teman-teman, dari data ini, karena yang paling rendah itu adalah 110 cm, maka nilai minimum dari data tinggi kelima anak ini adalah 110 cm. Jadi nilai minimumnya adalah tingginya Ahnaf. Kemudian kira-kira berapa ya dari data ini yang paling tinggi? Berapa sentimeter yang paling tertinggi dari kelima anak ini? Ya, betul. Sudah pasti ya. Yang paling tertinggi itu adalah tinggi badannya adalah 117 cm. Tinggi Irgi nih. Nah, oleh karena itu 117 cm ini itu merupakan nilai maksimum. Jadi, ini adalah nilai maksimumnya. Oke, sudah 2M ya. Itu minimum dan maksimum. Sekarang untuk M yang ketiga, Miss Tria mau tanya, kira-kira tinggi berapa sentimeter sih yang paling banyak menaiki permainan tersebut? Ada tidak? Oke, betul sekali. Lihat tingginya Saka dan Hanin. Tinggi mereka sama-sama 113 cm. Jadi, tinggi 113 cm itu merupakan tinggi yang paling banyak menaiki permainan. Karena ada 2 ya, ada 2 yang sama tingginya. Sedangkan kalau untuk yang 110, 112, dan 117 itu masing-masing hanya 1 datanya. Nah, oleh karena itu 113 cm ini merupakan nilai modus dari data. Jadi, modus itu adalah data yang paling sering muncul. Sudah 3M. Nah, sekarang kita lihat M yang keempat. Nah, Miss Tria mau tanya, kira-kira dari urutan tinggi badan kelima sekawan ini berapa sentimeter sih tinggi yang posisinya berada paling tengah jika datanya sudah diurutkan? Kalian tahu? Dari data yang sudah diurutkan ini, maka yang ada di posisi paling tengah itu adalah tingginya 113 cm, tingginya Saka. Nah, oleh karena itu 113 cm itu merupakan nilai mediannya. Apa itu nilai median? Yaitu nilai tengah dari suatu data yang sudah diurutkan. Oke, karena Saka atau tingginya Saka itu yaitu sebesar 113 itu ada di posisi paling tengah. Bagaimana? Mudah bukan? Bisa kan kalian memahami
mengenai nilai minimum, nilai maksimum, modus, dan median. Oke, untuk lebih memahaminya lagi, mari kita coba sekali lagi ya untuk menentukan nilai keempat M tadi berdasarkan masih kita pakai tinggi badan dari kelima sekawan tadi. Coba kalian perhatikan datanya. Tiba-tiba datang Aci. Nah, Aci ini tingginya 112 cm ya. Nah, Aci pun akan naik permainan yang sama seperti kelima teman ini. Nah, kira-kira apakah ada perubahan urutan datanya begitu tinggi badan Aci naik? Ada ya. Nah, coba kalian urutkan tinggi badan dari kelima sekawan tadi dengan Aci di dalamnya. Nah, ini dia urutannya. Datanya sekarang menjadi ada 6 orang anak. Nah, jadi kalau datanya 6 orang anak ini kira-kira berapa? Ayo kita tentukan nilai minimum, maksimum, modus, dan mediannya. Kalian tahu berapa nilai minimumnya? Betul sekali, nilai minimumnya itu adalah tinggi 110 cm, yaitu tingginya Hanaf, karena itu nilai yang paling rendah tingginya ya, sehingga nilai minimumnya itu adalah 110 cm. Lalu berapa nilai maksimumnya? Ya, nilai maksimum itu adalah nilai yang tertinggi. Karena ini nilai tinggi badan berarti yang paling tinggi, yaitu tingginya siapa? Ya, tinggi Irgi, sehingga nilai maksimumnya adalah 117 cm. Tidak ada perubahan ya. Kemudian, berapa modusnya? Masih ingat apa itu modus? Betul sekali, modus itu adalah data yang paling sering muncul. Coba kalian lihat, kira-kira tinggi badan berapa ya yang paling sering muncul? Wah, ternyata ini yang paling sering muncul itu adalah tinggi badannya Aci dan Siza, yaitu sebesar 112 cm, karena ada dua ya. Kemudian ada juga nih Saka dan Hanin, keduanya tinggi badannya 113 cm, sedangkan anak yang lain hanya satu. Yang tinggi badan yang lain itu cuma satu ya. Nah, oleh karena itu yang paling sering muncul itu adalah 112 cm dan 113 cm. Oleh karena itu, modus dari data ini adalah 112 dan 113 cm. Jadi ada dua ya modusnya. Oke, lalu sekarang satu lagi, median. Berapakah besar median pada data di samping ini? Apa itu median? Ya, median itu adalah nilai paling tengah dari suatu data yang sudah berurutan. Nah, kira-kira yang mana yang paling tengah ya? Posisinya ada pada posisi siapa anak yang paling tengah ini? Wah, coba kalian lihat. Kalau yang paling tengah berarti harus kanan dan kirinya sama, seimbang ya. Jadi sebelah kanannya jumlahnya sama dengan yang kirinya. Kalau kita lihat yang di sebelumnya, kalau ada 5 anak itu yang paling tengahnya hanya satu ya, jadi datanya hanya satu mediannya. Kalau sekarang datanya ada 6, maka yang di tengah itu betul sekali ada 2 anak yang di tengah, yaitu tingginya Siza dan Saka, yaitu sebesar 112 dan 113 cm. Kalau ada 2 yang di tengahnya, berarti kita jumlahkan kemudian dibagi 2, sehingga nilai mediannya itu adalah 112 ditambah 113 lalu dibagi 2, sehingga 112 ditambah 113 itu kan 225 ya, dibagi 2, maka nilai mediannya itu adalah 112,5 cm. Nah, mudah-mudahan semakin lebih mudah ya kalian mengetahui tentang 4M ini. Nah, teman-teman, data yang sering disajikan itu biasanya ada yang sedikit, contohnya seperti ini, hanya 5 data atau 6 data. Tapi bisa juga, mungkin kalian pernah belajar di kelas sebelumnya ya, data itu kan kadang disajikan dalam berbagai bentuk. Contohnya
dalam bentuk tabel frekuensi, kemudian ada juga dalam bentuk diagram. Diagram juga bermacam-macam. Diagram garis, ada yang disajikan dalam diagram batang, gambar, maupun diagram lingkaran. Nah, kita juga bisa menentukan loh nilai minimum, maksimum, median, dan modus, serta rata-rata dari data yang disajikan dalam bentuk tabel maupun diagram. Nah, seperti apa? Ayo kita diskusikan bersama-sama. Kita mulai untuk membahas data yang disajikan di tabel frekuensi ya. Nah, berikut coba kalian perhatikan. Ini adalah contoh tabel frekuensi dari data nilai matematika siswa. Nah, untuk yang di atas ini, baris ini adalah nilai matematika yang diperoleh siswa, yaitu ada yang memperoleh nilai 60, 70, 80, 90, dan 100. Kemudian untuk frekuensi ini adalah banyaknya siswa ya. Jadi frekuensi ini banyak siswa atau banyak data. Jadi misalnya nilai 60 yang memperoleh nilai 60 matematikanya itu ada 3 orang. Kemudian yang 70 nilai matematikanya ada 5 orang. Kemudian yang mendapat nilai 80 ini 2 orang. Lalu 90 nilainya itu ada 2 orang, dan yang mendapatkan nilai 100 ada 4 orang. Tuh ya. Jadi frekuensi ini adalah banyaknya siswa atau banyaknya data. Kemudian coba dari data yang ada pada tabel frekuensi ini, berapa kira-kira nilai minimumnya? Oke, kita lihat ya. Nilai minimum berarti karena datanya adalah tentang nilai matematika, jadi nilai yang paling kecil yang diperoleh oleh siswa. Berapa nilainya yang paling rendah atau paling kecil? Oke, nilai minimumnya betul sekali, 60 ya. Kemudian nilai maksimum, bagaimana nilai maksimumnya? Nilai maksimum itu berarti nilai terbesar yang diperoleh oleh siswa. Oke ya, nilai maksimumnya berarti yang paling besar adalah 100, sehingga nilai maksimumnya adalah 100. Kemudian kita lihat berapa modusnya dari nilai matematika. Modus itu ingat tadi apa? Data yang sering muncul. Jadi yang sering muncul ini nilai berapa kira-kira? Oke, kita lihat kalau 60 ada 3 siswa, 70 ada 5 orang, lalu yang 80 dan 90 masing-masing 2 orang siswa, dan yang mendapat 104 orang. Berarti yang paling sering muncul ini adalah 70 ya, karena ada 5 orang yang memperoleh 70. Jadi modusnya adalah nilai 70. Dan nilai mediannya dari nilai matematika siswa ini adalah, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Oke, kita harus mengurutkan ya. Ini sebetulnya sudah berurutan datanya. Ya kan, dari 60 sampai 100. Tapi untuk memudahkan, sekarang boleh kita tuliskan kembali, diurutkan untuk data nilainya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau kita lihat ya, ini nilai 60-nya ada 3, kemudian 70-nya ada 5 orang siswa yang memperoleh nilai 80 dan 90, masing-masing ada 2, dan yang memperoleh nilai 100 ada 4 orang. Nah, median itu adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Ini kita sudah urutkan ya, berarti kita cari nih nilai tengahnya. Untuk memudahkan, boleh kalian coret-coret. Kok dicoret? Ya, jadi kalian sudah lebih mudah lagi untuk menentukan mana yang paling tengah. Misal, misalnya coret yang bagian kiri dulu ya, dari sebelah kirinya ini, dan ada 5. Kemudian yang kanan juga ada 5. Kemudian ada lagi yang di sebelah sini, ini kayaknya masih bisa dicoret ya, sama-sama 2 nih, kiri dan kanannya. Nah, kita coret, kemudian berarti tinggal tersisa yang tengah ini, 2 angka. Karena di tengah-tengah ini ada 2 angka ya, jadi inilah nilai tengah atau mediannya. Kalau 2 angka, ingat, kita harus apakan? Ya, ditambahkan, kemudian kita bagi 2, sehingga 70 ditambah 80 adalah 150, lalu jangan lupa kita bagi 2, maka hasilnya adalah 75. Jadi median dari data nilai matematika siswa ini adalah 75.
Oke, sama ya seperti data yang tadi yang lebih sedikit jumlahnya dengan data yang kita sajikan ke dalam bentuk tabel frekuensi. Kalau tadi kita mencari nilai 4M, minimum, maksimum, modus, dan median yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi datanya, kali ini kita akan mencari juga nilai 4M dari sebuah data yang disajikan dalam bentuk, ada yang tahu? Kira-kira ini datanya disajikan dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk diagram ya. Diagramnya namanya diagram batang. Betul sekali. Nah, ini adalah diagram umur dari siswa. Oke, kalau kita lihat yang bagian garis horizontal ini menandakan umur. Sedangkan yang vertikalnya ini menjelaskan banyak siswa. Jadi kalau kita baca, ini ada umur siswanya itu 9 tahun. Jadi kita lihat yang garis kirinya nih, berarti yang umurnya 9 tahun ada 1 siswa, kemudian yang 10 ini ada 12 orang siswa, yang 11 tahun juga sama seperti yang 10 tahun banyaknya ya. Kemudian yang usianya 12 tahun ini ada 4 orang siswa, kemudian ada 1 orang siswa juga yang usianya 13 tahun. Nah, coba sekarang kita lihat. Jadi berdasarkan diagram ini, diagram umur ini, maka berapa dong kira-kira nilai minimumnya? Ada yang tahu? Pasti tahu ya. Ya, jadi nilai minimum itu kan berarti nilai yang paling rendah. Nilai paling rendah yang mana? Hati-hati, dilihat. Ini karena datanya data umur, jadi yang terendah dari umur siswa. Lihatnya di sini. Jangan terendah banyak siswa ya. Jangan terbalik. Jadi yang terendah usianya. Nah, yaitu usia 9 tahun. Betul sekali. Maka nilai minimumnya adalah 9 tahun. Nah, kemudian berapa nilai maksimumnya? Kalau minimum itu yang paling rendah usianya atau yang paling muda, berarti maksimum adalah nilai yang paling tinggi ya, yang paling besar usianya, yaitu 13 tahun. Itu baru 2M, minimum maksimum. M yang ketiga yaitu apa dong modusnya? Berapa modusnya? Wah, terlihat banget ya kalau diagram ini ya. Wah, yang paling tinggi nih. Jadi yang paling banyak, yaitu sudah jelas yang paling banyak ini adalah usia 10 dan 11. Lihat, karena dia sama-sama ada 12 orang siswa, jadi modusnya ada 2. Ya. Jadi maka kita tulis modusnya ini adalah 10 dan 11. Karena dia yang paling sering muncul, yaitu ada 12 orang siswa masing-masing yang usianya 10 tahun dan 11 tahun. Oke, satu lagi M yang harus kita cari yaitu median atau apa nilai tengah dari data tersebut. Nah, jadi kita lihat untuk memudahkan kembali, tuliskan kembali datanya ya. Jadi kita tulis dulu sesuai dengan banyaknya siswa. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar usianya, atau boleh juga dibalik. Jadi dari usia yang paling besar atau paling tinggi sampai yang paling rendah. Nah, jadi kita urutkan, jadi urutannya seperti ini. Ya, kita lihat usia 9-nya ada 1 orang, lalu 10-nya ada 12, yang 11 tahun juga sama ada 12, yang usia 12 tahunnya ada 4, sama ya. Dan yang 13 tahun ada 1. Nah, setelah ini baru deh kita lihat tentukan mana yang paling tengah. Untuk memudahkan kembali kita coret dari sayap kiri, sayap kanan, terus sampai akhirnya dia ke tengah. Nah, Mister coret yang kiri dulu ya. Langsung saja nih, Mister yang kiri coretnya 10 usia. Nah, ada 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau yang bagian depan ini dicoret 10 atau yang paling kiri ini 10 siswa yang dicoret, maka yang bagian kanannya atau belakangnya juga dicoret 10 ya. Nah, bisa coret juga. Kemudian sekarang agak ke tengah nih. Dari sini dulu nih. Ini kayak Bistria bisa coret berapa ya? 4 bisa?
Kayaknya bisa nih, sama-sama 4. Kita coret. Oke, bisa. Yang depannya coret 4 lagi. Berarti yang dari arah belakang juga kita coret 4. Nah, jadi ini dia yang tersisa yang di tengah-tengah ya. Bisa dicoret lagi? Jangan, karena ada 2 yang di tengah. Sehingga yang tengah ini, inilah nilai mediannya, yaitu kita jumlahkan, lalu kita bagi ya, sama. Jadi 11 tambah 11 per 2, yaitu 22 per 2. Jadi hasilnya 11. Ya, betul sekali. Jadi, ingat ya, kalau datanya banyaknya ini ada nilainya genap, ya kan, ini kan datanya ada 30 nih, ada 30 siswa. Kalau kita hitung, coba. Yang satunya ada 2, berarti ini sudah 2. Kemudian ini 12-nya ada 2. 12 tambah 12, 24, kemudian ditambah 2, 26, lalu yang usia 12 ada 4. 26 ditambah 4 berarti 30. Nah, datanya ada 30 siswa ya, itu genap. Pasti di tengahnya ada 2. Tapi kalau misalnya dicabut 1, siswanya jadi 29, ganjil datanya, berarti yang di tengahnya hanya ada 1 untuk mediannya. Oke, jadi dari materi kita kali ini, ternyata sebuah data yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi maupun diagram, ini kita bisa menentukan 4M. Oke, jadi ada 4M. Sebetulnya 5 ya, satu lagi nanti kita bahas untuk pertemuan berikutnya ya. Yaitu 4M itu terdiri atas nilai minimum, yaitu nilai yang paling kecil. Kemudian M yang kedua adalah nilai maksimum, berarti yaitu nilai yang terbesar. Kemudian kita bahas juga modus tadi, data yang paling sering muncul, atau data yang memiliki frekuensi paling banyak. Dan M yang satu lagi yaitu median atau nilai tengah dari data yang sudah kita urutkan. Kita bisa saja mengurutkan dari terkecil ke terbesar atau terbesar ke terkecil. Setelah ini, seperti biasa, silakan kalian lanjutkan untuk mengerjakan worksheet ke-7 ya, tentang data. Kerjakan dengan teliti, cari nilai minimum, maksimum, modus dan median dari data yang diberikan. Dan jangan lupa, jangan sampai kalian sungkan untuk bertanya, karena malu bertanya, sesat di jalan. Dan dengan demikian berakhir juga pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah, semoga kalian semua dapat memahaminya dengan baik ya, dan mudah. Jadi mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Misteri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lihat pengisi suara dari materi kali ini ya, yaitu ada Irgi, kemudian ada juga Siza, dan ada Ahnaf, lalu ada Saka dan Hanin. Nah, untuk petugas penjaga permainan ada Kak Bintang. Dan di balik layar dari semua materi ini adalah, kalian pasti tahu dong, ya, bersama Mistria. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman. See you.